Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aldita Salsabila, NIM A210180067. Saya dari kelas D mata kuliah Teknik Pengolahan Data, Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan uji signifikansi simultan atau biasa disebut dengan uji F, kemudian uji signifikansi parsial atau biasa disebut dengan uji T, dan kemudian membuat rumus persamaan. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita silang. Kemudian data yang akan kita teliti kita masukkan di sini. Di sini saya klik Open Data Dokumen. Dan file of type-nya saya pilih Excel karena data yang akan saya teliti yaitu dari Excel. Nah, kemudian kita cari data kita tersimpan di mana. Kalau saya tersimpan di lokal disk C, kemudian di tugas kuliah, kemudian di semester 5, lalu soal Westara. Kemudian klik Open. Lalu, jika muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, maka data tersebut sudah muncul di aplikasi SPSS dan siap untuk kita lakukan uji F dan uji T. Terus kita klik variable view, lalu pastikan measure-nya itu scale ya teman-teman. Untuk labelnya itu sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Nah, karena variabel Y yaitu harga saham, maka di sini tidak perlu diganti lagi. Dan untuk variabel X1 di sini PER atau Price Earning Ratio. Jadi di labelnya kita tulis PER juga. Dan untuk variabel X2-nya itu ROI, yaitu Return on Investment. Di labelnya juga kita tulis ROI. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan semua data-datanya dan sudah sesuai, lalu kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu kita klik Linear. Nah, untuk dependent dan independennya kita masukkan. Dependennya itu Y atau harga saham, kita masukkan. Dan untuk independennya itu X1 dan X2 atau X1-nya PER, lalu X2-nya itu ROI. Nah, jika sudah dimasukkan semua, dependen dan independennya, lalu kita klik statistik. Nah, pastikan estimates dan model fit-nya itu sudah tercentang ya teman-teman. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu muncul tampilan output SPSS dari data yang telah kita teliti sebagai berikut. Nah, pertama kita lihat tabel model sumarinya ya teman-teman. Di sini untuk model sumari di adjust R square menunjukkan nilai sebesar 0,742. Di sini menunjukkan bahwa model tersebut berkontribusi sebesar 74,2%. 74,2% tersebut dapat dari mana? 74,2% dapat dari 0,742 dikali 100%. Maka penelitian tersebut data-datanya memiliki kontribusi sebesar 74,2%. Sedangkan sisanya biaya variabel lain-lain seperti variabel lain-lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dan kemudian kita lihat tabel ANOVA. Nah, di sini kita lihat tabel signifikannya ya teman-teman. Di sini signifikan menunjukkan angka 0,000, di mana angka tersebut di bawah 0,05, yang memiliki arti bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu variabel X1 yaitu PER dan variabel X2 ROI memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu harga saham. Kemudian kita lihat F2-nya yaitu sebesar 25,465. Jika dibandingkan dengan F-tabel dengan metode tersebut, maka kita dapat menghitungnya seperti ini ya teman-teman. Kita hitung bareng-bareng. DF1 sama dengan K dikurang 1. K itu dapat dari banyaknya variabel. Variabel yang kita uji yaitu ada 3. Untuk variabel Y yaitu harga saham,
untuk variabel X1 yaitu PER, untuk variabel X2 yaitu ROI. Jadi 3 dikurang, teman-teman salah, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan di sini juga kita menentukan nilai DF2. DF2 sama dengan N dikurang K sama dengan N di sini yaitu banyaknya responden, atau karena data kita adalah tahun ke, maka banyaknya tahun. Di sini tahunnya itu sampai 18, maka 18 dikurang K-nya itu 2, jadi 2 sama dengan 18 kurang 2, 16. Jadi kita dapat lihat dari F tabel, yaitu bahwa, nah di sini DF-nya itu DF2, dan DF1-nya itu 2, dan DF2-nya itu 16. Jadi, nilai F tabelnya itu adalah 3,634. Maka dapat dilihat di sini bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel X1 yaitu PR dan X2 yaitu ROI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yaitu harga saham. Kemudian kita lihat tabel berikutnya yaitu koefisien. Hasil ini menunjukkan signifikansi dari masing-masing variabelnya. Dan untuk signifikan variabel PR di sini menunjukkan 0,227. Di sini menunjukkan bahwa nilai tersebut di atas 0,05 yang memiliki arti tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Maka dari itu kita dapat menghitungnya. Sebelum menghitungnya kita melihat dulu dari tabel T hitungnya, yaitu di sini minus 1,259. Oleh karena itu kita menghitungnya bersama, yaitu DF sama dengan N dikurang 2. N-nya itu sama seperti tadi ya teman-teman, N-nya itu adalah 18 dikurang 2 sama dengan 16. Jadi kita dapat melihat T tabelnya itu adalah 16. Kita lihat bersama di sini. Nah, karena di sini tadi punya kita adalah 0,05, maka di sini 0,05, 0,05, dan di sini 16. Jadi T tabelnya adalah 1,74588. Ya, berarti di sini menunjukkan bahwa T tabel lebih besar daripada T hitung. Nah, sedangkan untuk variabel X2 atau ROI-nya itu, signifikannya itu menunjukkan nilai 0,000. Dan di sini menandakan bahwa 0,0 tersebut di bawah 0,05, yang memiliki arti bahwa variabel ROI atau variabel X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Dan di sini kita dapat melihat hitungnya, yaitu untuk variabel X2 ROI-nya yaitu 5,964. Di sini kita dapat menghitung bersama seperti rumusnya sama seperti tadi, yaitu DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16. Maka dari itu kita lihat T tabelnya sebesar 1,74588. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Ya, untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standardized coefficient beta. Untuk variabel PER atau variabel X1-nya itu sebesar minus 0,214. Sedangkan variabel X2-nya atau ROI-nya itu sebesar 1,012. Dengan nilai konstantanya itu sebesar 4.662,491. Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan yang dapat dibuat adalah Y sama dengan A plus B dikali X1 plus B dikali X2. Maka kita dapat tulis bersama teman-teman bahwa Y sama dengan A plus B dikali X1 ditambah B dikali X2. Nah,
untuk G-nya sendiri yaitu harga saham, dan A-nya itu dapat dari sini, teman-teman, konstannya ini 4.662,491. Tulis 4.662,491. Nah, untuk B yang pertama itu kita lihat dari yang bawahnya ya teman-teman, yang ini minus 74,482, minus 74 minus 74,482 dikali X1 ditambah bawahnya lagi ya teman-teman, kita lihat 692.107 692.107 dikali X2. Nah, jadi rumus persamaan adalah harga saham sama dengan 4.662,491 minus 74,482 X1 ditambah 692,107 X2. Maka rumus persamaannya adalah sebagai berikut. Harga saham sama dengan 4.662,491 dikurang 74,482 X1 ditambah 692,107 X2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.